We can begin now. Kita bisa mulai sekarang. Jadi, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat siang kepada Bapak Ibu sekalian, kepada para undangan yang terhormat, Bapak Ibu sekalian. Semoga keluarga Bapak Ibu dan Bapak sendiri, Ibu sendiri juga baik-baik saja. Saya Emily McWalter, saya dari Divisi International Energy Agency. Saya mengkoordinasi efisiensi dari energi di kawasan Asia Tenggara. Saya senang sekali untuk menyambut Bapak Ibu sekalian di acara webinar kita ini. Ucapan terima kasih atas kehadirannya. Kita ingin menciptakan sebuah komunitas dari efisiensi energi praktisi di kawasan Asia Tenggara, dan semoga kita bisa menjalankan workshop atau webinar secara reguler. Saya ingin Anda menghubungi kami apabila ada topik yang mungkin ingin Anda semua ikuti atau dengarkan. Kami akan senang sekali untuk membicarakannya atau menyelenggarakan webinar atau workshop dengan mengangkat topik yang sesuai dengan keinginan. Kita memiliki webinar yang baik sekali terkait efisiensi energi di masa COVID-19, yaitu aksi terkait dengan infrastruktur transportasi perkotaan dan dampaknya untuk mendukung ekonomi dan sosial di Indonesia dari sisi pemulihan. Dan kita ingin membahas secara mendasar housekeeping kita yang akan mentaati jalannya acara webinar ini. Webinar ini akan diselenggarakan dalam bahasa Inggris sekaligus juga bahasa Indonesia. Kalau memiliki versi terbaru dari Zoom, bisa mendengarkan terjemahan dalam bahasa Indonesia atau sebaliknya bahasa Inggris, silahkan klik di tombol bawah interpretation di bawah layar. Slide berikutnya. Kita juga merekam webinar ini sehingga segala sesuatunya akan muncul secara online di webpage IEA, sehingga juga ada video yang direkam dalam bahasa Indonesia sekaligus Inggris di webpage kita. Nanti kami akan kirimkan email untuk memberitahu kapan tersedia. Kalau Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada para panelis, silakan dengan menggunakan tombol Q&A untuk bisa mengajukan pertanyaan di bagian bawah layar. Sekarang yang paling penting dari kali ini adalah memperkenalkan para panelis kita. Saya memiliki kehormatan untuk memperkenalkan kolega saya, Dr. Alison Pritmore. Beliau adalah transport expert bekerjasama dengan pemerintah Indonesia untuk beberapa proyek terkait transportasi. Nanti ia akan memperkenalkan dirinya sendiri. Alison akan memperkenalkan riset dan juga memperkenalkan moderator, memperkenalkan para presenter kita. Ada presentasi juga dari Ibu Faila Sufa. Ibu Sufa adalah Direktur ITDP untuk Asia Tenggara. Ibu Faila memiliki master's degree di bidang perencanaan transportasi dan juga engineering dari Universitas Leeds, Inggris, dan juga dari Universitas Gadjah Mada. Ia sudah bekerja di 10 negara, di 15 kota, memberikan bantuan teknis tentang mobilitas transportasi berkelanjutan, mempromosikan transportasi non-motor dan menjalankan hubungan yang baik dengan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk pemangku kepentingan dari pemerintah, sektor swasta, institusi keuangan, internasional, dan badan-badan PBB. Pembicara berikutnya Bapak Masdes Arufi, saat ini adalah sekretaris dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan anggota dari Dewan Transportasi, mendapatkan master's di bidang sistem transportasi dan teknik dari Universitas Gadjah Mada tahun 2002. Pembicara berikutnya adalah Bapak Junaidi Nelman Patandung. Beliau adalah Kepala Bidang Kelengkapan Prasarana Jalan sejak Januari 2020, mendapatkan gelar master's di bidang administration dari Universitas Krishna Dwipayana, mohon maaf. Dan kita memiliki panel yang hebat sekali dari para pakar yang hadir di sini, yang akan memberikan kepada kita
pemahaman kita terkait dengan kebijakan transportasi di Indonesia. Slide berikutnya. Saya akan tampilkan slide-nya di sini untuk menunjukkan sumber-sumber yang sudah kita miliki di website kita yang mungkin bisa Anda inginkan atau Anda tertarik untuk mendapatkannya, boleh di-download dari website kita secara langsung. Sekarang saya langsung saja menyerahkan acara ini kepada Alison Pridmore untuk memandu jalannya acara. Terima kasih, Emily. Halo, saya Dr. Alison Pridmore, saya Transport Lead di International Energy Agency, Transport Policy Analyst. Saya senang sekali untuk menghadirkan Bapak Ibu sekalian, yaitu untuk membahas efisiensi energi di masa COVID-19, tindakan terkait infrastruktur transportasi perkotaan, dan dampaknya untuk mendukung pemulihan sosial dan ekonomi di Indonesia. Emily sudah sampaikan bahwa kita punya pembicara yang luar biasa hebat. Senang sekali menghadirkan mereka. Ini adalah peluang untuk mengajukan pertanyaan. Silakan gunakan fungsi chat untuk pertanyaan. Nanti ada waktu 15-20 menit untuk mengajukan pertanyaan. Dalam hal agenda, kita akan mulai dari global, kemudian masuk ke regional, dan kemudian ke kota. Dan ini sebuah contoh yang sudah kita buat, efisiensi energi, ada analisa data yang harus kita lakukan di lapangan yang nanti akan dibahas oleh para pembicara. Buat saya ini sangat baik sekali, menunjukkan contoh-contoh yang terbaik, praktek terbaik yang dipelajari, koleksi pengumpulan data di lapangan, aksi untuk memfasilitasi hal-hal yang dapat diimplementasikan untuk jangka panjang. Dalam hal global, saya akan mulai memberikan pandangan dari beberapa pekerjaan yang dilakukan International Energy Agency dalam hal transportasi perkotaan, dan juga bagaimana kita bisa melihat hal-hal semacam ini bisa diikuti dengan panelis-panelis kita yang hebat. Dan kemudian kita masuk ke wilayah yang lebih lokal, ke contoh-contoh dari Jakarta. Secara global, kita tahu bahwa kita sudah membicarakannya juga, COVID-19 telah merubah kehidupan kita dari transportasi infrastruktur perkotaan, dan ketika kita bisa melihat bahwa banyak sekali hal ini berdampak pada kendaraan pribadi, dan juga perubahan ini dianggap sebagai apa yang kita luncurkan dalam International Energy Agency Report. Boleh ke slide berikutnya. Dan laporan yang kita buat ini melihat mobilitas dan dampak dari COVID-19. Ini adalah sebuah grafik global, dan sekali lagi kita melihat pola semacam ini tentunya sebelumnya, tapi kita bisa melihat perilaku orang menggunakan transportasi, dan grafik ini melihat kepada kita semua hal-hal yang kita lihat dari apa yang telah dilakukan masyarakat dan dampaknya terkait transportasi publik dan juga para pejalan kaki dan orang yang mengemudikan kendaraannya. Etienne, bisa ke slide sebelumnya. Dan ini membangun dari pekerjaan dari kolega saya yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Pekerjaan ini melihat beberapa snapshot perubahan dari perilaku orang bertransportasi. Dan bisa forward 2 slide ke depan. Dan ini pekerjaan yang kita melihat dari reaksi konsumen terkait dengan krisis yang terjadi, tapi juga melihat studi kasus sebagai contoh di mana dampak transportasi skala besar terjadi, dan ada contoh London di mana tahun 2005 sudah membuat sebuah pergeseran dari transportasi umum, dan ketimbang menggunakan kendaraan, mereka menggunakan lebih banyak kendaraan lainnya, dan ini termasuk infrastruktur sosial, dan juga kita tahu bahwa para peserta kita juga akan melihat dari beberapa aspek ini secara regional juga. Kita bisa mengatakan di sini bahwa ada peluang
tentang perilaku perubahan seseorang, dan ini lebih positif karena orang sering bersepeda, dan ini sesuatu yang baik sekali, merubah perilaku orang dengan menggunakan sepeda. Dan tema dari aksi infrastruktur, transportasi, dan transportasi perkotaan ini sudah kita jalankan sejak awal tahun. Apakah IEA berkolaborasi dengan IMF, memproduksi program pemulihan, tindakan yang kita bisa ambil 3 tahun ke depan, dan kita fokus tentang biaya-biaya yang terkait dengan sektor-sektor yang terkait juga bukan transportasi tapi juga bangunan, industri, transportasi, listrik, dan juga ada pengeluaran juga dari struktur-struktur lainnya, memfokuskan tentang perkotaan dan transportasi perkotaan. Dan kita bisa melihat bahwa 1 triliun akan dikeluarkan untuk teknologi energi modern dan bersih untuk 3 tahun ke depan, 270 miliar untuk sektor transportasi, dan 26 miliar untuk infrastruktur perkotaan. Kadang kita melihat peluang di infrastruktur perkotaan, dan sekali lagi para peserta dan panelis kita nanti bisa membahasnya siang hari ini dalam hal merekognisi kebutuhan untuk menjalankan social distancing, naik sepeda, dan juga semua bicara soal kualitas udara di Jakarta. Tentunya ini akan dibahas juga, dan tentu investasi untuk orang menggunakan sepeda. Faktor berikutnya adalah jangka pendek terkait dengan penciptaan lapangan kerja. Langsung saja, Etienne, slide berikutnya. Dan grafik ini menangkap peluang untuk penciptaan lapangan kerja. Sebagai contoh, untuk infrastruktur, kita bisa melihat banyak penciptaan pekerjaan yang akan tercipta dari hal ini. Dan khususnya untuk bersepeda dan juga untuk hal-hal lainnya dan tingkatan lainnya. Dan jelas sekali di sini negara bisa menjalankan investasi, aksi, dan ini ditangkap juga dari laporan efisiensi energi 2020, tapi ini membuat diskusi yang akan kita jalankan lebih memahami apa yang terjadi di lapangan secara langsung, apa yang berhasil, apa yang tidak berhasil di lapangan, apa dampaknya yang bisa terlihat dari aksi yang kita lakukan ke depan. Dan dengan semacam pemanasan semacam ini, saya sekarang dengan senang sekali meminta kepada Ibu Sufa untuk memperkenalkan perspektifnya secara regional. Thank you, Alison. Terima kasih, Alison. Saya akan menyampaikan presentasi saya dalam bahasa Indonesia, karena sebagian besar peserta di sini adalah orang Indonesia, maka saya akan berbicara bahasa Indonesia. Jadi presentasi saya kali ini mengenai dampak dari COVID-19 terhadap mobilitas, tentang bagaimana pentingnya penerapan transportasi berkelanjutan itu sendiri. Mungkin nanti untuk lebih detailnya juga nanti bisa dilanjutkan dari presentasi Pak Masdes dari Dinas Perhubungan dan juga Pak Junaidi dari Dinas Bina Marga DKI Jakarta. Next. Ya, jadi selama pandemi ini ada 3 hal, yaitu 3C yang perlu kita hindari menurut World Health Organization atau WHO, yaitu crowded places atau tempat yang banyak orangnya di sekitarnya. Kemudian close contact settings atau berdekatan apalagi dengan orang yang memang bukan dari keluarga kita, especially where people have close range conversations. Kemudian yang ketiga adalah di tempat tertutup dan juga sempit. Jadi 3 hal ini merupakan 3 prinsip yang perlu kita hindarin pada saat pandemi ini. Dengan adanya ketiga hal yang perlu kita hindari ini, nanti apa impact-nya terhadap mobilitas? Itu yang akan saya bahas selanjutnya. Next.
Dan selama pandemi ini kita harus menghindari, yang pertama adalah menghindari perjalanan yang tidak perlu, jadi untuk bisa, karena selama melakukan perjalanan kita disarankan untuk menggunakan public transport atau menggunakan ada yang menggunakan juga kendaraan pribadi. Tapi selama pandemi ini karena angkutan umum juga kapasitasnya dikurangin, kemudian juga kalau kita lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi nanti akan terjadi kemacetan. Maka itu kita disarankan untuk menghindari perjalanan yang memang tidak perlu. Hal ini bisa dilakukan dengan adanya kebijakan bekerja dari rumah, kemudian juga adanya pembatasan operasional usaha yang non-esensial. Kemudian yang kedua yang perlu kita hindari adalah menghindari interaksi fisik dan verbal jika harus memang melakukan perjalanan. Jadi pada saat melakukan perjalanan itu ada pembatasan kapasitas kendaraan pribadi, publik, dan daring seperti yang saya jelaskan tadi. Hal ini dilakukan untuk adanya jaga jarak atau physical distancing. Kemudian juga kita disarankan untuk atau diwajibkan untuk menggunakan masker. Dan pada saat kita menggunakan angkutan umum itu diharuskan untuk tidak berbicara. Next. Kemudian shift. Jadi pada saat kita harus melakukan perjalanan itu apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan? Jadi kita sebenarnya pengen melihat adanya pergeseran pemilihan moda dari transportasi umum dan juga kendaraan pribadi ke kendaraan yang ramah lingkungan, yaitu sepeda sebagai moda transportasi individual yang inklusif dan berkelanjutan. Kalau kita lihat peningkatan sepeda seperti di Jakarta sendiri, yaitu survei dari ITDP pada bulan November 2019, tahun ini. Jadi ada peningkatan pengguna sepeda sebesar 1000% di beberapa lokasi di Jakarta seperti di Duku Atas. Kemudian juga di beberapa negara juga ada tren yang sama seperti New York itu ada peningkatan 50%. Kemudian di Scotland, Philadelphia, Bogota, dan juga Beijing. Dan juga selain peningkatan jumlah, juga ada peningkatan jarak. Next. Ya, tadi kenapa kita ada term untuk shift tadi atau berpindah, karena kita tidak mau kota kita menjadi seperti ini. Karena keengganan kita untuk menggunakan angkutan umum karena takut nanti tertular, ada klaster baru, maka jika kita langsung berpindah ke angkutan pribadi, menggunakan sepeda motor dan kendaraan pribadi, kota kita akan menjadi macet, dan hal ini malah akan menambah masalah untuk kota kita seperti polusi udara, kecelakaan, dan impact dari polusi udara itu turunannya udah sangat banyak dan mungkin lebih berbahaya dari pandemi COVID-19 itu sendiri. Next. Ya, ini merupakan ilustrasi kenapa kita harus beralih ke transportasi tidak bermotor. Jadi dengan adanya pengurangan kapasitas layanan transportasi publik, maka ada beberapa pilihan sebenarnya. Apakah kita akan bertransportasi menggunakan kendaraan pribadi, di mana tidak semua orang itu mampu beralih ke mobil, jadi tidak semua orang bisa mengakses ke mobil, dan hal ini juga bisa memacu kemacetan. Demikian juga dengan sepeda motor. Maka dari itu yang paling visible untuk kita terapkan adalah berjalan kaki kalau jaraknya pendek dan juga mungkin bersepeda.
di mana moda ini merupakan moda transportasi yang fleksibel untuk dapat diterapkan jaga jarak fisik, karena sepeda merupakan alat transportasi individual juga yang ramah lingkungan, dan juga jenis moda yang berketahanan, yaitu terhadap krisis lainnya seperti krisis energi, krisis teknologi, dan krisis ekonomi juga. Sehingga kami sarankan agar kota-kota itu mulai untuk fokus melengkapi dan mengembangkan fasilitas untuk kendaraan tidak bermotor. Karena seperti juga kota-kota di Indonesia dan juga kota-kota di Southeast Asia yang lainnya, bisa kita lihat, terutama kota-kota di negara berkembang lah, itu bisa kita lihat bahwa trotoar dan jalur sepeda, bahkan jalur sepeda tidak ada, tapi trotoar itu sempit dan biasanya tidak nyaman. Itulah bedanya kota-kota di negara berkembang dan negara maju. Next. Ya, yang ketiga adalah improve. Jadi bagaimana kita di saat pandemi ini bisa melakukan inovasi. Yang pertama dari segi transportasi umum. Jadi prioritas transportasi itu bagi pekerja esensial. Kemudian diterapkannya protokol kesehatan, kemudian ada sterilisasi di angkutan umum, baik di busway kalau di Jakarta maupun di MRT. Kemudian juga ada integrasi jadwal dan juga real-time informasi. Yang kedua adalah fasilitas pejalan kaki dan ruang publik, karena seperti kita tahu bahwa kita perlu adanya physical distancing, jadi perlu adanya jaga jarak. Jadi kita juga butuh trotoar dan juga ruang publik yang luas. Jadi adanya selain pop-up bike lane seperti yang kita kenal dan yang sudah diimplementasikan di Jakarta di sepanjang Sudirman Tamrin, itu juga bisa ada pop-up pedestrian path bila memang jumlah pedestrian atau pejalan kaki di area itu sangat banyak. Kemudian juga ada open street atau mungkin diperbanyak adanya ruang publik. Yang ketiga adalah disediakannya fasilitas sepeda yang memang hal ini juga sudah direspon oleh beberapa kota di Indonesia dan juga beberapa kota yang lainnya di Southeast Asia. Yang pertama bisa dulu diterapkan adanya pop-up bike lane untuk sementara, kemudian juga mungkin sebagai alternatif adanya bike share untuk mengganti dari sepeda motor, kemudian ada fasilitas parkir sepeda dan juga mungkin disediakan juga bike on board untuk di angkutan umum. Selain itu, untuk encourage atau untuk membatasi perjalanan dengan kendaraan pribadi juga ada demand management, yaitu dengan penerapan contohnya ganjil genap di Jakarta yang sudah dilakukan, atau nanti penerapan jalan berbayar elektronik atau ERP, kemudian ada employer based trip reductions, kemudian alih fungsi ruang parkir untuk tambahan ruang publik dan usaha. Jadi tempat-tempat parkir itu bisa jadi kafe, atau mungkin juga bisa jadi toko-toko kecil. Kemudian juga ada manajemen tarif parkir atau peningkatan tarif parkir. Kemudian transaksi parkir itu bisa dilakukan dengan contactless. Next. Ya, jadi sebenarnya improvement yang harus kita lakukan pada saat ini itu tidak sekedar hanya untuk health protokol saja. Untuk kita bisa encourage orang untuk bisa berpindah ke angkutan umum. Ini salah satu contohnya, ini desain kami yang ada di Jakarta, yaitu orang naik angkutan umum itu juga perlu adanya kenyamanan jika dibandingkan dengan naik kendaraan pribadi. Jadi ini desain kami, jadi desain integrasi antar moda yaitu LRT dan BRT. Jadi yang di bawah itu di AdGrid itu adalah stasiun BRT Transjakarta. Kemudian yang di tengah itu adalah concourse, jadi ruang bersama antara BRT dan LRT. Kemudian yang di atas adalah jalur LRT-nya. Kemudian tidak hanya itu saja, akses juga sangat penting bagi pejalan kaki dan juga pengguna angkutan umum. Jadi trotoar yang lebar,
akses langsung ke halte itu juga diperlukan. Next. Salah satu improvement juga yaitu mungkin dengan elektrifikasi bis Transjakarta. Jadi sudah saatnya angkutan umum bisa menjadi pioner untuk pengurangan polusi udara di kota kita. Karena memang kenapa angkutan umum dahulu? Karena kilometer travelnya. Jadi kalau kita berkendara dengan kendaraan pribadi, contohnya mungkin dari rumah ke kantor itu cuma mungkin paling enggak 10 kilo atau paling bolak-balik itu bisa 30 kilo paling banyak. Tapi kalau angkutan umum itu bisa beratus-ratus kilo. Bahkan untuk bis-bis di Transjakarta sendiri itu bisa 200 km per hari. Jadi bayangkan polusi udara yang bisa ditimbulkan oleh mereka. Jadi dengan elektrifikasi angkutan umum itu bisa menjadi awal untuk membangun elektrifikasi, ekosistem elektrifikasi untuk kendaraan yang lainnya, seperti mungkin nanti roda 2, di mana kendaraan sepeda motor atau roda 2 di Jakarta dan di Indonesia, di kota-kota lain di Southeast Asia ini itu mendominasi. Bahkan di Jakarta sendiri pun mode share untuk kendaraan bermotor roda 2 atau sepeda motor itu bisa mencapai 79%. Ini merupakan contoh dari rencana elektrifikasi Transjakarta sampai tahun 2030. Next. Ya, improve yang lainnya adalah dengan mengalokasikan jalur kendaraan pribadi. Ini dahulunya ini di Terowongan Kendal di daerah Duku Atas, yang dulu ini sebenarnya adalah rute kendaraan umum atau traffic, kemudian ditutup oleh Pemprov DKI, dijadikan tempat untuk pejalan kaki. Karena di sini memang arus dari pejalan kaki itu sangat besar, jadi sampai ribuan tiap jamnya orang lewat di sini, dan ini merupakan area kunci juga karena di dekat sini itu ada kereta komuter lain, kemudian bisa ada kereta bandara, di sini juga ada dekat dengan stasiun MRT dan stasiun Transjakarta, dan juga merupakan area sentral di CBD area. Next. Ya. Improve ini tadi, jadi tadi sudah dijelaskan bahwa ada peningkatan dari pengguna sepeda dan juga sudah ada intervensi dari pemerintah sendiri untuk adanya penerapan pop-up bike lane. Tapi sebenarnya yang dibutuhkan dari pesepeda adalah rasa aman. Oleh karena itu, mereka memerlukan jalur sepeda yang aman, yaitu jalur sepeda yang terproteksi, dan juga karena pesepeda itu diharapkan bukan hanya pesepeda yang mahir saja, tapi mungkin kalau kita pernah ada City for 8 to 80 years old gitu, jadi semua orang itu bisa juga aman bersepeda nanti, itu yang diharapkan. Jadi improvement untuk adanya jalur sepeda terproteksi itu sangat diperlukan. Next. Ya, ini juga improvement untuk beralih ke moda yang ramah lingkungan, terutama untuk konektivitas first dan last mile. Kita tahu bahwa kalau kita naik kereta, kemudian turun di stasiun KRL di beberapa stasiun atau di Jakarta itu sudah langsung disambut oleh Gojek gitu. Jadi di mana saat ini adalah mereka itu merupakan juga salah satu moda transportasi yang mengakibatkan polusi udara. Sudah saatnya kita beralih ke moda transportasi yang ramah lingkungan, yaitu dengan bersepeda dan juga dengan berjalan kaki dan bersepeda. Next. Ya,
Dan yang terakhir untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi. Jadi memang penggunaan kendaraan pribadi itu harus dibatasi. Jadi kenyamanan untuk orang menggunakan kendaraan pribadi dari door to door itu memang akan susah untuk kita memaksa orang untuk berpindah ke angkutan umum, kecuali memang harus ada push policy. Karena tadi semua fasilitas sudah disediakan, public transport yang bagus, moda first and last mile konektivitas yang bagus, maka saatnya untuk warga kota itu berpindah ke moda yang lebih sustainable tadi. Bagaimana caranya untuk memaksa mereka? Itu ada beberapa tahap. Yang kunci yang paling penting sebenarnya adalah parkir. Di mana sebenarnya itu merupakan tools yang paling penting. Jika kita asosiasikan saja, sekarang ini tempat parkir itu ada di mana-mana di beberapa kota, di banyak kota lah gitu. Itu kayak seperti kewajiban untuk kita menyediakan parkir. Padahal itu bukan merupakan kewajiban dari pemerintah untuk menyediakan tempat parkir. Jadi parkir manajemen itu merupakan kunci utama. Dengan mengurangi ruang parkir dan juga dengan mungkin meningkatkan tarif parkir. Kemudian yang kedua adalah electronic road pricing atau jalan berbayar, dan juga low emission zone, jadi pembatasan suatu area di mana hanya diperbolehkan untuk moda yang ramah lingkungan seperti berjalan kaki, bersepeda, dan juga kendaraan-kendaraan yang memiliki emisi zero atau emisi yang rendah. Yang tidak kalah pentingnya adalah tata guna lahan. Karena kalau pengembangan kota itu merupakan pengembangan yang sprawl, maka kebutuhan untuk bermobilitas atau bertransportasi itu sangat diperlukan gitu. Tapi kalau seandainya pengembangan atau tata kota itu bisa menjadi lebih compact dan dense, maka semua kegiatan bisa terpenuhi di area itu. Jadi kita tidak perlu lagi mungkin menggunakan kendaraan pribadi atau bahkan tidak perlu adanya angkutan umum, tapi kita cukup berjalan kaki untuk kita ke sekolah, untuk kita ke tempat kerja, atau untuk belanja kebutuhan kita sehari-hari. Jadi itu lebih efisien lagi. Thank you. I may have to sort of Okay. Thank you. It's excellent. Excellent. This is my last presentation. Terima kasih. Ini adalah presentasi terakhir saya. Terima kasih banyak. Dan ini adalah telah membahas tentang langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mengurangi beberapa perilaku untuk menciptakan perilaku yang lebih baik. Sekarang saya akan serahkan kepada Bapak Arufi yang akan memberikan kepada kita perspektif lainnya. Silakan Bapak Arufi. Baik, terima kasih. Saya Mas Arufi dari Dinas Transportasi DKI Jakarta. Adapun yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini beberapa hal yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 pandemi. Ya, ini gambaran awal saja bahwa beberapa tahun lalu sampai dengan tahun 2019 kondisi transportasi Jakarta masih terdapat beberapa tingkat kemacetan yang signifikan. Namun demikian, Pemprov DKI Jakarta juga terus berupaya meningkatkan modal share untuk angkutan umum. Namun sampai dengan akhir tahun lalu, porsi untuk penggunaan angkutan umum kurang lebih baru mencapai 21%. Artinya memang harus kami akui bahwa
hampir 80% lainnya masih menggunakan transportasi pribadi, baik kendaraan, mobil, berupa mobil maupun sepeda motor. Tentu hal itu menimbulkan kemacetan dan kerugian ekonomi pada akhirnya, yaitu kehilangan waktu perjalanan, dampak kesehatan yang memburuk, dan seterusnya. Dan seperti sudah menjadi pengetahuan umum bahwa sektor transportasi ini menyumbang kontribusi yang cukup signifikan untuk polusi udara. Di Jakarta sendiri kurang lebih 75% itu disebabkan oleh emisi dari kendaraan bermotor. Dan bahkan kita juga pernah dalam suatu penilaian, suatu lembaga dianggap kondisi traffic yang selalu macet, bahkan terburuk nomor 3 di dunia. Next. Next. Ya, tentu persoalan seperti tadi sebenarnya umum di berbagai kota-kota besar negara berkembang khususnya. Untuk itu, pemerintah DKI Jakarta saat ini menyusun skema pengembangan baru untuk penataan transportasi. Jadi di sini kita menetapkan skala prioritas untuk penanganan transportasi kota ke depannya. Di mana dalam hal ini suatu pembaharuannya adalah keberpihakan kepada pejalan kaki, sehingga program kita yang bernama pedestrianisasi itu berkembang secara signifikan. Dalam hal ini tentu secara fisik infrastruktur itu berupa trotoar dan fasilitas-fasilitas penyeberangan bagi pejalan kaki. Yang lebih lanjut mungkin nanti akan disampaikan rekan dari Dinas Pekerjaan Umum, karena secara eksekusi program itu ada di Dinas yang menangani pekerjaan umum, pekerjaan trotoar dan penyeberangan. Selanjutnya, prioritas yang kedua adalah kami mengembangkan kendaraan-kendaraan yang ramah lingkungan atau tanpa emisi gas buang, baik untuk kendaraan yang tidak bermotor maupun kendaraan bermotor. Kalau kendaraan yang tidak bermotor, secara umum tentu kita maklumi transportasi dengan menggunakan sepeda yang kita kembangkan, baik dengan sepeda secara pribadi, milik perorangan, maupun yang kita konsepkan sebagai sepeda yang dapat disewa, sharing. Sedangkan untuk isu ramah lingkungan sendiri dari kendaraan yang bermotor, seperti tadi juga sudah disinggung oleh Bu Vela Supa, bahwa kami, pemerintah DKI bersama badan usaha milik daerah kami di sektor transportasi, yaitu Transjakarta, kami tengah menguji coba 3 bus listrik operasional di dalam kota Jakarta, dalam rangka diharapkan uji coba ini berhasil dengan baik, sehingga kami berencana melakukan kerjasama dengan beberapa pihak untuk menambah jumlah armada bertenaga listrik, seperti contoh yang ada di gambar berwarna putih dimaksud. Selanjutnya, prioritas berikutnya angkutan umum secara keseluruhan, yaitu berupa yang berbasiskan rel seperti MRT, LRT, maupun yang berbasis jalan dengan berbagai klasifikasinya, mulai dari bus gandeng, ukuran bus maxi, medium bus, dan sampai bus kecil. Dan terakhir adalah kendaraan pribadi, baik mobil maupun sepeda motor. Jadi ini suatu pembaharuan yang kami lakukan di Kota Jakarta. Kalau dari sebelumnya kita tendensi terus membangun jalan raya, sekarang kita utamakan prioritaskan membangun untuk transportasi yang ramah lingkungan dan tanpa emisi. Next. Terkait dengan isu yang diskusi kita pada hari ini terkait dengan COVID-19 Jakarta, memang kami juga masih turut prihatin dengan situasi yang berkembang. Untuk Jakarta sendiri sampai dengan saat ini masih atau telah mencapai di kisaran 150.000 COVID di Jakarta saja. Dan sedangkan untuk
jumlah penambahan kasus, kita lihat dari grafik masih terus bertambah, dan dalam kurang lebih 2 minggu terakhir ini rata-rata penambahan kasus per hari bisa mencapai 1.200 kasus positif per hari. Ini tentu masih menjadi perhatian serius dari pemerintah Kota Jakarta, tentu termasuk hal-hal penanganan di sektor transportasi perlu penyesuaian. Lanjut, next. Berikutnya adalah penanganan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jakarta untuk melihat tren COVID-19 ini masih berkembang, sehingga sejak awal Maret dan April kita melakukan pembatasan secara masif untuk berbagai aktivitas di Kota Jakarta. Sudah beberapa tahap kita laksanakan, tentu ini disesuaikan dengan ketat atau ada fleksibilitas dalam implementasinya. Yang mana saat ini kami pada tahap transisi yang kedua sampai dengan saat ini, sejak 12 Oktober. Lanjut, next. Adapun hal apa yang diatur dalam sektor transportasi dalam rangka pembatasan sosial tadi, pada dasarnya ada 3 sektor yang dikendalikan. Pertama, tentu pengaturan dari operasional public transport dengan pembatasan kapasitas maksimum hingga saat ini masih 50%. Kemudian jam operasi juga kita batasi dari jam 5 pagi sampai dengan 10 malam untuk semua moda, baik BRT maupun MRT, LRT, bahkan untuk transportasi perairan. Kita ada area Kepulauan Seribu di utara Jakarta. Kemudian begitu juga kita terapkan kepada para operator sepeda motor yang digunakan sebagai fungsinya sebagai angkutan publik, itu kita wajibkan juga wajib mengenakan masker, kemudian menyediakan hand sanitizer, dan dilarang beroperasi pada daerah-daerah yang masih berkategori zona merah, dan dilengkapi dengan perlengkapan pendukung. Bahkan untuk aplikasi kita minta juga kepada operator transportasi untuk menerapkan geofencing, artinya untuk kontrol bahwa kendaraan pada saat berkumpul itu tidak akan mendapatkan order penumpang. Yang kedua berikutnya adalah seperti tadi sudah disinggung di awal, kita prioritaskan penggunaan sepeda dan berjalan kaki, di mana kami juga mewajibkan jumlah gedung-gedung baik pemerintah maupun swasta untuk wajib menyediakan 10% dari area parking yang ada untuk sepeda, dan harus dekat dengan lokasi pintu utama masuk ke gedung. Ini untuk memberikan kemudahan. Bahkan juga kita minta menyediakan shower fasilitas untuk para pesepeda. Ini sebagai upaya untuk agar pesepeda terus bisa meningkat jumlahnya, ada kemudahan-kemudahan diberikan. Itu juga untuk rambu-rambu di stasiun, di terminal, dan di simpul-simpul transportasi lainnya. Yang terakhir, kepada penumpang, awak kendaraan, atau kru, atau fasilitas, kita juga wajibkan menyediakan protokol kesehatan pendukungnya dan peralatan pribadi di awak kendaraan. Dan sarana transportasi juga dilakukan disinfeksi sebelum dan sesudah digunakan. Next. Ya, ini beberapa gambaran. Just to say 5 more minutes. 5 more minutes. Oke. Ya. 5 menit lagi. Baik. Ini contoh yang tadi komitmen pemerintah DKI menyediakan sidewalk
yang nyaman bagi pejalan kaki, kemudian fasilitas penyeberangan yang nyaman bagi pejalan kaki, bahkan di area-area stasiun kereta kita sediakan fasilitas pejalan kaki yang diperluas dan dengan kebersihan yang dijaga. Next. Nah, ini adalah dukungan kami untuk sepeda. Saat ini baru 63 km jalur sepeda, namun kami akan mengembangkan sampai dengan 500 km jalur sepeda di seluruh wilayah DKI Jakarta. Dan ini adalah rencana pengembangan jumlah armada bus-bus listrik yang akan dilaksanakan oleh Transjakarta di bawah kendali Pemprov DKI Jakarta. Next. Dan program besarnya integrasi itu di bawah program Jaklingko mengintegrasikan rute layannya harus tersambung. Kemudian sistem pembayaran kami juga akan saling menghubungkan sistem pembayaran antara bus, kereta, dan moda transportasi lainnya. Kemudian data dan informasi serta infrastruktur fisik harus terkoneksi dengan sedekat mungkin agar pengguna angkutan umum dengan mudah melakukan perpindahan. Next. Ini adalah gambaran moda transportasi publik dan di simpul-simpul transportasi, perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jakarta, kondisi sebelum dan sesudah, dari kondisi yang tidak teratur menjadi lebih rapi dengan pembangunan infrastruktur atau prasarana yang sudah lebih tertata dan tertib sehingga memberikan kenyamanan kepada pengguna fasilitas. Next. Di samping itu, tentu pemerintah kota juga melakukan kolaborasi dengan sejumlah komunitas. Dalam hal ini juga kami berkolaborasi dengan ITDP, tim Ibu Kala Sufa juga melakukan asistensi bersama kami membuat wayfinding, signage, kemudian sosialisasi program transportasi umum ke wilayah-wilayah sampai dengan ke kampung. Dan kita juga mengenalkan program sekolah ramah sepeda. Kita kenalkan sejak dini, mengajak kepada para masyarakat sejak dini memasifkan penggunaan sepeda untuk transportasi. Next. Ya, terakhir, dari berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jakarta tersebut, beberapa capaian yang telah kita peroleh selama ini tentu meningkatkan mobilitas dari warga. Setidak-tidaknya pada tahun lalu sudah 1,5 juta penumpang per hari yang sudah bisa kita arahkan menggunakan angkutan umum karena kita berikan kepastian jaminan headway 5 menit untuk peak hour dan 10 menit pada off-peak hour. Kemudian peningkatan untuk pengguna sepeda ini terus tumbuh. Setidak-tidaknya sekarang pada setiap pagi ratusan pesepeda ada di koridor utama yang sebelumnya mereka tidak ada. Jadi semenjak pandemi ini kita fasilitasi dengan sepeda dan jumlah pesepeda juga meningkat. Kemudian terakhir terkait dengan isu manfaat kepada lingkungan, dengan kita harapkan adanya mobilitas menggunakan public transport, kita bisa mengurangi kurang lebih 78.000 ton dari karbon dioksida, dan begitu juga dari mass rapid transit bisa mengurangi lebih dari 6.000 ton karbon dioksida per tahun. Dan begitu juga untuk particulate matter, kita bisa mengurangi sebesar 40%. Saya kira demikian laporan kami. Atas perhatian, terima kasih. Thank you, Pak Arifi. Yeah, again, Terima kasih, Pak. Kita juga melihat bahwa kita membutuhkan paket-paket langkah yang dibutuhkan, dan kita juga perlu membuat moda transportasi lebih menarik dan memberikan akses mungkin kepada toko-toko, dan mungkin juga melakukan kegiatan bersepeda sejak usia dini dan untuk melibatkan masyarakat.
Dan ini semua saling terkait dan ini merupakan hal menarik yang Anda tampilkan di presentasi Anda hari ini. Sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Patandung untuk memberikan gambaran yang lebih luas tentang infrastruktur dan elemen-elemen yang terkait di dalamnya. Kami persilahkan. Silakan Pak Patandung. Silakan mulai. I think you might be on mute. Sepertinya Bapak masih mute. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Pak Junaidi Nelman Patandung dari Dinas Bina Marga terkait penanganan Jakarta terhadap COVID-19 tentang fasilitas pejalan kaki. Perlu kita ketahui bahwa visi DKI Jakarta yaitu mewujudkan Jakarta sebagai kota yang berkelanjutan dan layak dihuni. Maka masyarakat didorong untuk terlibat dalam upaya pembangunan kota Jakarta, khususnya dalam segi infrastruktur. Keterlibatan tersebut salah satunya adalah dengan melibatkan masyarakat dalam memberikan ide atau gagasan terkait dengan rencana pembangunan infrastruktur pada masa perencanaan teknis, di mana gagasan tersebut dapat dijadikan sebagai elemen yang bisa diakomodir ke dalam desain. 2, sebagai dasar acuan untuk pembangunan trotoar yaitu RPMJMD DKI Jakarta 2017 sampai 2022 sebagai pedoman pemerintah Provinsi DKI dalam menyusun rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah. Juga termasuk RT RW, yaitu mengatur pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang tata kota. Yang ketiga, regulasi atau peraturan yang berkaitan dengan pembangunan trotoar di Provinsi DKI Jakarta yang berkeadilan dan mendukung iklim usaha. Hal ini terutama terkait dengan kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam menyusun prioritas lokasi pembangunan trotoar dengan mengutamakan pada lokasi-lokasi pengembangan area transit dan integrasi antar moda. Selain itu, pembangunan trotoar juga dilakukan di lokasi-lokasi yang memiliki pertumbuhan ekonomi kawasan yang tinggi, contohnya pembangunan trotoar di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, dan kawasan Jakarta Pusat. Selanjutnya, rencana aksi kegiatan KSD 73 tentang peningkatan kualitas pedestrian juga menjadi acuan pembangunan trotoar di DKI Jakarta tahun 2020, merupakan kegiatan yang memerlukan koordinasi dan kolaborasi antar SKPD dan stakeholder terkait, sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan suatu komitmen, target dan tujuan yang sama dari SKPD dan stakeholder tersebut dalam kegiatan pembangunan jalur pedestrian. Selanjutnya, kolaborasi dan keterlibatan dari instansi SKPD, baik komunitas, baik masyarakat untuk mendukung terciptanya penataan trotoar yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna jalan. Selanjutnya, anggaran trotoar di Jakarta pada tahun 2019 bersumber dari dana APBD DKI Jakarta sebesar 1,2 triliun dan non-APBD pihak ketiga sebesar 360 M yang dibangun di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Next. Lanjut, next. Ya. Gagasan dasar pembangunan trotoar berdasarkan pada Rensra Dinas Bina Marga 2017 tahun 2020. Sebelumnya, dengan target awal penambahan luas jalur pejalan kaki yaitu 146.400 meter persegi per tahun, atau kalau diukur dalam bentuk panjang itu 60 km per tahun. Sementara
target rencana penambahan luas trotoar yaitu 732.000 meter persegi per 5 tahun, yaitu membutuhkan waktu selama 43 tahun untuk mencapai target tersebut. Roadmap pembangunan trotoar tahun 2020 dengan target rencana panjang trotoar terbangun 100 km per tahun. Yang kedua, pengadaan barang jasa melalui di Dinas Bina Marga ada PPK Infrastruktur Khusus 1 dan 2, PPK Bidang Kelengkapan Jalan ditambah dengan suku Dinas Bina Marga 5 wilayah. Dengan data pembangunan trotoar di Jakarta, yaitu tahun 2016, bisa kita lihat di angka 154 meter persegi atau kalau dipanjang 48 km di tahun 2017 sekitar 273 meter persegi, tahun 2018 328 meter persegi, tahun 2019 312 meter persegi, tahun 2020 luasnya 8.588 meter persegi akibat daripada penanggulangan pandemi COVID-19. Jadi grafiknya itu pada tahun ini sangat minim sekali. Lanjut. Berikut adalah dokumentasi pembangunan trotoar dengan complete street, yaitu konsep perencanaan dengan pembagian fungsi jalan secara ideal dan lengkap atau menata ulang ruang milik jalan dengan konsistensi lajur. Kedua, pembagian fungsi jalan secara ideal dan lengkap yaitu jalur kendaraan, jalur sepeda, jalur hijau, jalur pejalan kaki, jalur utilitas, street furniture, dan aksesoris. Pembangunan trotoar dengan konsep complete street berada di Jalan Kemang Raya, Cikini Raya, dan Salemba Raya. Lanjut. Next. Ya. Untuk sumber pendanaan dari pihak ketiga non-APBD dapat dilihat pada Jalan Sudirman, Tamrin, Jakarta Pusat, dan juga dengan menerapkan konsep complete street. Lanjut. Contoh-contoh lain ya dari pendanaan non-APBD adalah penataan ruang ketiga, yaitu spot budaya yang berada di Jalan Sudirman. Penataan tersebut bertujuan untuk mengubah pemanfaatan ruang jalan dari awalnya untuk kendaraan beralih menjadi pejalan kaki, meningkatkan ruang terbuka hijau di pusat kota, dan meningkatkan faktor kenyamanan warga kota untuk beraktivitas di ruang publik terbuka. Lanjut. Next. Next. Ya, di masa pandemi seperti sekarang ini bisa kita lihat, kami juga dari Pemprov DKI Jakarta memfasilitasi sejumlah wastafel portable untuk mencegah penularan COVID-19. Wastafel tersebut dipasang di sejumlah ruas publik seperti di halte stasiun. Pemasangan wastafel tersebut dipasang lengkap dengan sabun, cuci tangan, dan tisu. Mungkin kita bisa lihat ada lokasi-lokasi yang kita pasang. Next. Ya. Baik, kita lihat di sini bahwa kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta dan pihak swasta salah satunya dapat dilihat dari pembangunan infrastruktur seperti revitalisasi jembatan penyeberangan orang dan pembangunan simpang susun Semanggi. Next. Lanjut, next. Seperti kita ketahui, investasi APBD 2020 dalam penanganan COVID dari segi infrastruktur yaitu anggaran
850 M untuk pembangunan peningkatan jalur jalan, jalur busway, flyover, underpass, pengadaan komponen pencahayaan kota pemilihan rutin, jalan dan jembatan, jaling dan trotoar. Anggaran awal untuk penataan jalur pejalan kaki DKI Jakarta adalah sebesar 1,2 triliun, namun dikarenakan terdampak pandemi COVID-19, anggaran dikurangi menjadi 15 miliar dengan 6 lokasi seperti yang ada di kawasan Stasiun Senen, kawasan Stasiun Tanah Abang, Jalan Jati Baru Bengkel, Jalan Taman Jati Baru, Jalan Bendungan Walahar, Jalan Medan Merdeka Selatan. Next. Untuk memfasilitasi pengguna moda transportasi publik di sekitar kawasan stasiun, maka Pemprov DKI Jakarta juga berkolaborasi dengan beberapa stakeholder terkait untuk melakukan penataan stasiun. Stakeholder terkait tersebut memiliki peran masing-masing dalam kolaborasi penataan kawasan stasiun seperti terlihat pada tabel, di mana Dinas Perhubungan sebagai leading sector atau SKPD pengusul dalam penataan kawasan stasiun. Yang kedua, MRT Jakarta sebagai perencana desain penataan stasiun. Yang ketiga, sebagai PT KAI sebagai penyedia lahan, DPM sebagai eksekutor dalam pembangunan trotoar dalam kawasan stasiun. Terus Pemprov DKI Jakarta sebagai penyedia anggaran dan perizinan terkait penataan kawasan stasiun. Dan yang terakhir, masyarakat berperan untuk menyampaikan aspirasi terhadap perencanaan penataan stasiun. Next. Next. Jalur pedestrian yang telah diimplementasikan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta telah diterapkan juga di negara lain, contohnya di Thailand. Hal ini menunjukkan bahwa pedestrian kita sudah memenuhi standar internasional dengan mengedepankan kebutuhan ruang gerak untuk para pejalan kaki termasuk bagi kaum disabilitas. Pembangunan pedestrian tentu tidak serta-merta dilaksanakan tanpa ada pertimbangan yang matang. Dasar pembangunan trotoar ini ada 3, yaitu mampu memenuhi kebutuhan ruang untuk pejalan kaki, anggaran yang tersedia, serta kualitas infrastruktur yang berstandar internasional. Yang menjadi dasar dalam penataan trotoar yaitu adalah 1, anggaran yang menjadi sumber pendanaan dalam pembangunan. Yang kedua, peningkatan populasi penduduk yang baik. Yang ketiga, infrastruktur yang memadai. Persyaratannya yaitu instansi yang memiliki tujuan yang jelas akan seperti apa hasil dari penataan tersebut. Masyarakat berbudaya yang dapat menyampaikan aspirasi dan saran-sarannya. Terus pemeliharaan atau maintenance untuk mengedepankan harus juga menjadi perhatian. Selanjutnya, tujuan dari penataan trotoar adalah sebagai fasilitas infrastruktur publik yang menyediakan ruang untuk pejalan kaki, menghubungkan pergerakan orang dari titik asal menuju tujuan, terutama dari menuju moda transportasi publik atau dalam kurung halte atau stasiun. Terus yang ketiga, memfasilitasi dan mendukung aksesibilitas dan mobilitas pergerakan jalan kaki. Sekian, terima kasih dari kami Dinas Bina Marga. Thank you very much. And I think for me, it really spoke to the importance of the design of the street. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Pentingnya Bapak membahas tentang jalanan, ruang yang tersedia. Anda juga menyentuh terkait dengan upaya untuk mengembangkannya dalam jangka pendek dan ada tantangan terkait keuangan karena ada COVID-19 dan juga untuk pengimplementasian tahun ini. Bergerak sekarang ke pertanyaan sesi tanya jawab dan ini
yang betul-betul sangat paham sekali terkait dengan apa saran yang akan Bapak berikan kepada kota-kota lain, karena Anda sudah mulai memikirkan investasi untuk bus-bus elektrik dan juga transportasi publik dan juga infrastruktur terkait pejalan kaki yang baik sekali. Pak Tundung mungkin bisa menjawab pertanyaan ini dulu dan kemudian nanti kita arahkan ke pembicara berikutnya. Sarannya seperti apa, Pak? Setelah ini Pak Masdes, silakan. Baik, jadi saran kami dari Bina Marga itu kunci keberhasilan dari suatu pembangunan infrastruktur adalah bagaimana mengidentifikasikan infrastruktur untuk mendukung kota yang diimpikan sesuai dengan rencana pembangunan dalam jangka waktu 5 tahun. Penerapan konsep complete street sebagai bentuk konsep perencanaan dengan pembagian fungsi jalan secara ideal dan lengkap, dan mengutamakan fasilitas pejalan kaki dalam penataan ruang jalan. Hal lain yang juga menjadi penting adalah pelibatan kolaborasi dari berbagai instansi, komunitas, masyarakat pengguna, dan pihak terkait lainnya dalam penataan dan pembangunan infrastruktur, khususnya jalur pejalan kaki. Kira-kira itu yang saya bisa dapat sampaikan. Terima kasih. Brilliant. Thank you. Brilian, bagus sekali Bapak. Pak Arufi, silakan mungkin bisa masuk ke perspektif yang serupa. Silakan dijawab Bapak. Ya, dari perspektif kami dari Dinas Transportasi, itu sehubungan dengan fenomena COVID-19 pandemik ini memaksa kita berubah pengelolaan penyelenggaraan operasional transportasi publik khususnya. Artinya di situ akan ada shifting dari yang biasa yang captive rider angkutan umum, jadi bagian akan beralih ke kendaraan yang bersifat personal. Karena kita beralih kebijakannya kepada kendaraan pribadi, bukan demikian sebenarnya. Tapi kita memberikan perlu mengembangkan moda-moda alternatif. Dalam hal ini tadi yang sudah menjadi umum adalah alat transportasi yang bersifat personal seperti sepeda dan sejenisnya. Untuk itu kami terus berkomitmen mengembangkan prasarana untuk terselenggaranya transportasi yang bersifat personal tadi. Di samping komitmen untuk public transport juga tetap kami lakukan. Sebagai contoh gambaran, untuk tahun 2021 saja, tahun depan, itu komitmen pemerintah Kota Jakarta untuk public service obligation untuk MRT, LRT, dan Transjakarta itu lebih dari 4 triliun rupiah akan kita alokasikan untuk angkutan umum. Artinya ini akan ada pengembangan angkutan umum, tetap kita jaga keberlangsungan operasionalnya, tapi kita juga di samping itu mengembangkan inovasi untuk fasilitas transportasi yang bersifat personal. Dan satu hal yang pembaharuan yang kami lakukan juga, seperti disinggung, pada dasar oleh semua unit kerja di bawah pemerintah DKI, itu sekarang didorong untuk berkolaborasi sehingga kita tidak ketergantungan kepada anggaran pemerintah daerah saja sebenarnya. Dan hal itu sudah kita mulai, sebagaimana tadi contoh perubahan-perubahan penataan stasiun yang dilakukan. Tahun lalu kita sudah menyelesaikan 4 stasiun kereta api, dan sekarang sedang berjalan kita menyelesaikan 5 stasiun lagi. Dan ini akan terus bergulir sampai tahun-tahun mendatang. Dan semua itu tidak menggunakan dana pemerintah. Kita berkolaborasi dengan pihak swasta untuk mewujudkan sistem transportasi publik dan yang transportasi yang ramah lingkungan lebih baik ke depannya. Demikian, terima kasih. Thank you very much. Terima kasih banyak. Ibu Sufa, saya mungkin akan bertanya kepada Ibu yang terkait dengan pengkoleksian data. Saya tidak tahu apakah sudah ada wawasan dari ITDP, perspektif ITDP untuk pengkoleksian data sampai sejauh ini. Apakah ada diskusi yang terus berlangsung? Jadi kita hampir kehabisan waktu. Mungkin Anda bisa menyentuh mengenai hal ini. Silakan. Saya rasa pengkoleksian data sangat penting sekali.
bagian dari mobilitas itu sendiri. Jadi ada banyak hal yang dapat kita lakukan. Manfaat dari pengkoleksian data. Sebagai contoh, manfaat dari koleksi data ini untuk para pemimpin di kota, kalau kita mendapatkan data yang tepat, data yang teliti, para pejabat kota bisa memanfaatkan data yang ada untuk basis kebijakan mereka. Jadi mereka bisa mendefinisikan kebijakan apa saja yang paling pas untuk kota mereka berdasarkan data tersebut. Dan kemudian untuk mereka yang akan merancang seperti kita, data sangat penting sekali, khususnya untuk perencanaan pembangunan dan rancangan desain atau desain teknis. Karena kita perlu data yang sangat baik, yang dipercaya, maka kalau tidak dapat data yang tepat, sulit bagi kita memberikan rekomendasi yang akan memberi manfaat untuk pihak lain. Untuk masyarakatnya, kita bisa menggunakan pengkoleksian data ini untuk mendapatkan pengalaman pribadi mereka. Jadi pengkoleksian data ini bisa kuat juga untuk menjalankan advokasi bagi masyarakat. Kalau kita tunjukkan datanya sebagai contoh dampak dari COVID terkait dengan kesehatan kita atau dampak dari polusi udara terkait dengan kesehatan kita, dan kita tunjukkan kepada mereka grafiknya dan bahwa lebih mudah untuk orang awam memahaminya, maka ini akan kuat sekali untuk menjalankan advokasi. Terima kasih. Saya tidak tahu Pak Arufi atau Bapak Patundu ingin memberikan data tambahan terkait dengan pengkoleksian data atau apa yang akan kita jalankan ke depan, silakan. Atau survei, atau mungkin menggunakan jalur untuk pesepeda. Apakah sudah ada koleksi data tentang penggunanya? Apakah Anda tertarik untuk semisal mendapatkan wawasan ke depan, Pak Junaidi, Pak Masdes? Mungkin saya ingin tambahkan. Pak Junaidi, silakan. Mungkin yang jawab ini dari teman saya dari Dinas Perhubungan. Silakan, Pak. Ya, terkait data pendukung, tentu kita juga paralel melakukan penghimpunan data. Namun kalau untuk inovasi transportasi yang belakangan muncul ya dalam hal ini, atensi kita kepada transportasi sepeda, memang ini baru dimulai kira-kira semester tahun lalu. Sampai saat ini, seperti tadi Pak Bu Vela singgung juga bahwa setiap hari kami ada mengukur, Pak. Mengukur, dan sampai sekarang kami counting jumlah pesepeda. Di koridor utama, jam protokol. Koridor utama dalam kota Jakarta, kami menggunakan kamera CCTV, lalu kita counting hariannya, dan hingga saat ini masih terus kita kumpulkan datanya. Ini sebagai dasar pengembangan ke depannya, karena yang saat ini baru 3 koridor jalur sepeda. Kita merencanakan sudah ditetapkan ada peraturan gubernurnya ke depan itu sampai dengan banyak koridor yang bahkan sampai dengan 500 km seluruh di Jakarta. Dan sebagai lanjutan komitmen pemerintah kota untuk membangun jaringan transportasi ramah lingkungan tadi, ramah sepeda itu, tahun depan Dinas Perhubungan juga kami support kurang lebih dari 60 miliar untuk mengembangkan jalur sepeda ini. Dan data-data yang tadi kami kumpulkan itu masih di record khusus oleh unit kerja kami. Ada salah satu unit kerja yang melakukan tugas surveillance untuk pendataan itu, dan kami diskusikan dengan rekan-rekan ITDP untuk saran masukannya koridor mana yang diutamakan untuk dibangun terlebih dahulu. Lalu nanti pada akhirnya rekan kita dari Dinas Bina Marga atau Pekerjaan Umum yang akan membantu mengeksekusi di lapangan membangun prasarana. Demikian. Maybe I can add it. Saya ingin tambahkan. Sebenarnya dari timnya Pak Junaidi, biasanya kita ada survei counting pedestrian ya Pak. Ya.
Mungkin bisa diceritakan Pak, jadi kayak ada survei pedestrian yang before after. Jadi sebelum bangun trotoar itu kita biasanya dengan Dinas DBM itu ada counting kayak apa impact-nya pembangunan dari trotoar tadi ke nanti pejalan kaki gitu nggak, ya nggak sih Pak? Memang sebelum masuk di di perencanaan pembangunan, jadi sebelumnya itu ada survei dari para teman-teman kami di lapangan, mengumpulkan data-data di lapangan, kira-kira mana yang memang perlu diharapkan untuk pembangunan trotoar dari sekian data yang masuk, kita pilih kira-kira lokasi mana yang pas untuk akan kita bangun trotoar. Karena tidak semata-mata apa yang kita lakukan Dinas Bina Marga itu perlu ada masukan dari, contohnya dari timnya Bu Faila sendiri, dari ITDP, dari mungkin dari teman dari Disub maupun dari warga sekitar. Jadi seakan-akan ini barang kita lempar istilahnya kalau dalam rapat kita lempar ke forum, nanti forum yang memutuskan, disitulah kita ada istilahnya untung ruginya mana yang kita pilih. Kira-kira seperti itu Bu. Terima kasih. Thank you. Unfortunately, we're running out of time. Terima kasih, sayang sekali waktu kita sangat terbatas, sudah habis. Ini adalah sesi yang luar biasa, bagus sekali, sangat menarik sekali, informatif, dan sangat penting sekali. Ucapan terima kasih saya sekali lagi. Kalau nanti ada follow up berikutnya, kita akan hubungi kembali. Dan ini sangat kunci sekali untuk Jakarta dan Indonesia secara keseluruhan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak.